Pembahasan latihan UTS ganjil kelas 11 untuk matematika SMK. Nomor soal 1. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat 12x kuadrat plus 2x min 7 sama dengan 4x kuadrat min 8x min 4. Perhatikan pembahasan berikut ini. Kita akan menyelesaikan persamaan kuadrat ini dengan menggunakan cara memfaktorkan. Pertama-tama, kita kondisikan atau kita modifikasi ruas kanan menjadi sama dengan 0. Artinya nanti 4x kuadrat min 8x min 4 kita pindahkan ke ruas kiri. Hasilnya sebagai berikut. 12x kuadrat plus 2x min 7 yang berada di ruas kiri tetap ditulis lagi 12x kuadrat plus 2x min 7. Selanjutnya 4x kuadrat kita pindahkan ke ruas kiri menjadi minus 4x kuadrat. Kemudian min 8x kita pindahkan ke ruas kiri menjadi plus 8x. Selanjutnya min 4 kita pindahkan ke ruas kiri menjadi plus 4. Kemudian hasilnya yang ruas kiri 12x kuadrat dikurangi 4x kuadrat adalah 8x kuadrat. Kemudian plus 2x plus 8x hasilnya adalah plus 10x. Selanjutnya min 7 plus 4 hasilnya adalah min 3. Kemudian persamaan kuadrat ini yaitu 8x kuadrat plus 10x min 3 sama dengan 0 akan kita selesaikan dengan menggunakan cara memfaktorkan. Langkah pertama adalah karena koefisien dari x kuadrat adalah 8, selanjutnya kita tuliskan dalam bentuk format sebagai berikut. Per, ini yang atas, 8x titik-titik kurung tutup dikali 8x titik-titik kurung tutup per 8 sama dengan 0. Karena koefisien dari x kuadrat adalah 8, kita tulis 8x ini 8. Selanjutnya tugas kita adalah kita kalikan dulu 8 yaitu koefisien dari x kuadrat dengan konstanta yaitu min 3. Hasilnya adalah min 24. Tugas kita adalah mencari kandidat dari faktor-faktor min 24 yang hasil penjumlahannya adalah plus 10, yaitu yang ada di tengah ini, koefisien dari x. Sekarang kita lihat faktor-faktor min 24 antara lain adalah 1, 24, yaitu plus 1 dikali min 24. Hasil penjumlahannya adalah plus 1 ditambah min 24 adalah min 23. Atau bisa juga min 1 dengan plus 24. Yang hasil penjumlahannya adalah plus 23. Kandidat berikutnya adalah 2 dengan 12, yaitu plus 2 dikali min 12. Yang hasil penjumlahannya adalah min 10. Atau bisa juga min 2 dengan plus 12 yang hasil penjumlahannya adalah plus 10. Kandidat berikutnya adalah 3 dengan 8, yaitu plus 3 dikali min 8 yang hasilnya min 24. Hasil penjumlahannya plus 3 ditambah min 8 adalah min 5. Kemudian bisa juga min 3 dengan plus 8 yang hasil penjumlahannya adalah plus 5. Kandidat berikutnya adalah 4 dengan 6, itu plus 4 kali min 6, hasilnya min 24. Hasil penjumlahannya adalah min 2. Atau bisa juga min 4 dengan plus 6, yang hasil penjumlahannya adalah plus 2. Ingat, tugas kita tadi adalah mencari faktor-faktor dari min 24 yang hasil penjumlahannya adalah plus 10, yaitu koefisien dari x ini. Jelas bahwa kandidat yang memenuhi syarat adalah ini, yaitu min 2 dengan plus 12. Selanjutnya nanti kita tuliskan min 2 dan plus 12 di sini dan di sini. Sebagai begini. Plus 12 dan min 2. Itu kalau kita kalikan plus 12 dengan min 2 adalah min 24. Kalau kita jumlahkan plus 12 dengan min 2 adalah plus 10. Selanjutnya, perhatikan bahwa bentuk 8x plus 12, karena 8 dan 12
merupakan kelipatan dari 4. Selanjutnya kita bisa memfaktorkan bentuk 8x plus 12 menjadi 4 dikali 2x plus 3. Kemudian karena 8x min 2, ini 8x dan 2 itu kelipatan 2, maka dapat kita faktorkan menjadi 2 dikali dalam kurung 4x min 1. Kemudian perhatikan di sini pada bagian pembilang, yaitu di sini ada bilangan 4, kemudian ini dikali dengan 2 yang hasilnya adalah 8. Sementara pada bagian penyebut atau pada bagian bawah di sini ada bilangan 8 juga. Sehingga kita dapat mencoret 4, 2 yang hasilnya 8 dengan per 8. Selanjutnya diperoleh, sekarang tinggal menyisakan 2x plus 3 dikali 4x min 1. Kemudian karena 2x plus 3 dikali 4x min 1 hasilnya sama dengan 0, maka kemungkinannya adalah 2x plus 3-nya yang sama dengan 0 atau 4x min 1 yang sama dengan 0. Selanjutnya dengan perhitungan sederhana, karena 2x plus 3 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan min 3. Tinggal kita pindah ruas saja 3-nya ke ruas kanan. Kemudian atau karena 4x min 1 sama dengan 0, berarti 4x sama dengan 1. Kita tinggal pindahkan saja min 1 ke ruas kanan jadi 1. Selanjutnya, karena 2x sama dengan min 3, berarti x sama dengan min 3 per 2. Atau karena 4x sama dengan 1, berarti x sama dengan 1 per 4. Inilah jawaban yang kita cari, yaitu x sama dengan min 3 per 2 atau x sama dengan 1/4. Yaitu berada pada pilihan jawaban A. Berikutnya, nomor soal yang kedua. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat 20x kuadrat plus 5x min 10 sama dengan 8x kuadrat plus 4x min 4. Perhatikan pembahasan berikut ini. Kita akan coba mengerjakan persamaan kuadrat berikut ini dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Pertama-tama adalah kita kondisikan atau kita modifikasi ruas kanan menjadi 0. Ini dengan kata lain kita pindahkan seluruh yang ada di ruas kanan ini ke ruas kiri. Nanti 20x kuadrat plus 5x min 10 yang berada di ruas kiri ini kita tuliskan lagi kembali, sehingga diperoleh 20x kuadrat plus 5x min 10. Selanjutnya 8x kuadrat ini kita pindahkan ke ruas kiri menjadi min 8x kuadrat. Kemudian plus 4x yang berada di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri menjadi min 4x. Selanjutnya min 4 kita pindahkan ke ruas kiri menjadi plus 4. Kemudian diperoleh 20x kuadrat min 8x kuadrat adalah 12x kuadrat. Kemudian 5x min 4x hasilnya adalah plus x. Kemudian min 10 ditambah 4 hasilnya adalah min 6. Selanjutnya, karena koefisien dari x kuadrat adalah 12, selanjutnya kita tuliskan format sebagai berikut. 12x dikali 12x per 12. Nanti kandidat yang kita cari di sini adalah sebagai berikut, yaitu dicari dengan mencari faktor-faktor dari 12 dikali min 6,
yaitu min 72. Nanti faktor-faktornya kita cari di sini. Yang hasil penjumlahannya adalah koefisien dari X, yaitu 1. Oke, kita mulai. Kandidat pertama dari faktor min 72 adalah plus 1 dan min 72. Plus 1 dengan min 72 kalau dikalikan adalah min 72. Hasil penjumlahannya adalah min 71. Atau bisa juga berbentuk min 1 dikali plus 72. Yang hasil penjumlahannya adalah plus 71. Kandidat berikutnya adalah plus 2 dengan min 36. Plus 2 dengan min 36 kalau dikalikan adalah min 72. Hasil penjumlahannya adalah min 34. Atau bisa juga min 2 dengan plus 36 yang hasil kalinya min 72 dan hasil penjumlahannya adalah plus 34. Kandidat berikutnya dari faktor min 72 adalah plus 3 dengan min 24. Plus 3 dengan min 24 jika dikalikan hasilnya adalah min 72. Sedangkan hasil penjumlahannya adalah min 21. Atau bisa juga berbentuk min 3 dikali plus 24 yang hasil penjumlahannya adalah min 72 dan hasil penjumlahannya adalah min 3 ditambah 24 adalah plus 21. Kandidat berikutnya dari faktor min 72 adalah plus 4 dengan min 18. Plus 4 dikali min 18 adalah min 72, sedangkan hasil penjumlahannya adalah min 14. Atau bisa juga min 4 dengan plus 18. Min 4 dengan plus 18 jika dikalikan hasilnya adalah min 72, sedangkan hasil penjumlahannya adalah plus 14. Kandidat berikutnya dari faktor min 72 adalah plus 6 dengan min 12. Plus 6 dengan min 12 jika dikalikan adalah min 72, sedangkan hasil penjumlahannya yaitu plus 6 ditambah min 12 adalah min 6. Bisa juga berbentuk min 6 dengan plus 12 yang hasil penjumlahannya adalah plus 6. Selanjutnya, faktor dari min 72 adalah plus 8 dengan min 9. Plus 8 dengan min 9 jika dikalikan hasilnya adalah min 72, sedangkan hasil penjumlahannya yaitu plus 8 ditambah min 9 adalah min 1. Atau bisa juga berbentuk min 8 dengan plus 9, yang hasil penjumlahannya adalah min 8 ditambah dengan plus 9 adalah plus 1. Ingat, tugas kita tadi adalah mencari pasangan kandidat dari faktor-faktor min 72 yang hasil penjumlahannya adalah koefisien dari X, yaitu plus 1 di sini. Jelas kandidat yang memenuhi syarat adalah yang ini, yaitu min 8 dengan plus 9. Selanjutnya nanti kita tuliskan min 8 dan plus 9 di sini dan di sini. Seperti ini. Atau bisa juga ditukar plus 9 dengan min 8. Sama saja. Jadi plus 9 dengan min 8 jika dikalikan hasilnya adalah min 72, sedangkan jika dijumlahkan yaitu plus 9 ditambah min 8 adalah plus 1. Berikutnya, perhatikan bahwa bentuk 12x plus 9 dapat kita ubah menjadi 3 dikali 4x plus 3. Karena 12 dan 9 sama-sama kelipatan 3. Jadi kita bisa menuliskan 3 dalam kurung 4x plus 3. Selanjutnya, bentuk 12x min 8 dapat kita faktorkan menjadi 4 dikali 3x min 2. Hal ini karena 12x dan min 8 sama-sama kelipatan 4, sehingga dapat kita faktorkan menjadi 4 dikali 3x min 2. Kemudian kita perhatikan, pada bagian pembilang atau pada bagian atas, di sini ada bilangan 3 dikali bilangan 4. Yang hasil perkaliannya adalah 12. Sedangkan pada bagian penyebut atau pada bagian bawah di sini ada bilangan 12, sehingga kita dapat mencoretnya. 3 dikali 4 12 per 12 hasilnya 1 dapat kita coret atau dapat kita abaikan dari perhitungan. Kemudian selanjutnya, sehingga nantinya menyisahkan 4x plus 3 dikali 3x min 2 sama dengan 0.
Karena 4x plus 3 dikali 3x min 2 hasilnya sama dengan 0, maka kemungkinannya adalah 4x plus 3-nya yang sama dengan 0 atau 3x min 2-nya yang sama dengan 0. Selanjutnya dengan perhitungan sederhana, karena 4x plus 3 sama dengan 0, berarti 4x sama dengan min 3. Ini plus 3-nya kita pindahkan ke ruas kanan, jadi 4x sama dengan min 3. Kemudian atau karena 3x min 2 sama dengan 0, berarti 3x sama dengan 2. Itu dengan cara memindahkan min 2 ke ruas kanan. Seperti ini. Selanjutnya, karena 4x sama dengan min 3, berarti x sama dengan min 3 per 4. Atau, karena 3x sama dengan 2, berarti x sama dengan 2 per 3. Ini adalah jawaban yang kita cari. Yaitu x sama dengan min 3 per 4 atau x sama dengan 2 per 3. Yang ada di pilihan jawaban B. Nomor soal 3. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat 14x kuadrat min 10x min 10 sama dengan 2x kuadrat plus 6x min 7. Perhatikan pembahasan berikut ini. Kita akan menyelesaikan persamaan kuadrat ini dengan menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Langkah pertama adalah kita kondisikan atau kita modifikasi ruas kanan menjadi sama dengan 0. Yaitu, atau dengan kata lain, dengan memindahkan semua suku yang berada di ruas kanan ke ruas kiri. Yang di ruas kiri 14x kuadrat kita tulis lagi, min 10x kita tulis lagi, dan min 10 kita tulis lagi. Selanjutnya 2x kuadrat yang berada di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri menjadi min 2x kuadrat. Kemudian plus 6x yang berada di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri menjadi min 6x. Kemudian terakhir min 7 yang berada di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri menjadi plus 7. Selanjutnya dengan perhitungan sederhana 14x kuadrat min 2x kuadrat hasilnya adalah 12x kuadrat. Selanjutnya min 10x min 6x hasilnya adalah min 16x. Dan terakhir min 10 plus 7 hasilnya adalah min 3. Langkah selanjutnya yaitu karena koefisien dari x kuadrat adalah 12, maka kita menuliskan dalam bentuk format berikut ini. Dalam kurung 12x dikali dalam kurung 12x per 12. Berikutnya adalah kita akan mencari bilangan yang cocok yang kita isikan di sini dan di sini. Kandidatnya adalah kita cari faktor-faktor dari 12 dikali min 3 yaitu min 36. Nanti yang hasil penjumlahannya harus sama dengan koefisien dari x, yaitu min 16. Kita mulai. Kandidat pertama dari faktor min 36 adalah plus 1 dengan min 36. Plus 1 dikali min 36 hasilnya adalah min 36. Hasil penjumlahannya adalah min 35. Atau bisa juga berbentuk min 1 dikali plus 36 yang hasil penjumlahannya adalah plus 35. Kandidat berikutnya dari faktor min 36 adalah plus 2 dengan min 18. Plus 2 dikali min 18 hasilnya adalah min 36, sedangkan hasil penjumlahannya adalah plus 2 ditambah min 18 adalah min 16.
Atau bisa juga berbentuk min 2 dengan plus 18 yang hasil perkaliannya adalah min 36. Sedangkan hasil penjumlahannya min 2 ditambah 18 adalah plus 16. Kandidat berikutnya dari faktor-faktor min 36 adalah plus 3 dengan min 12. Plus 3 dengan min 12 jika dikalikan hasilnya adalah min 36. Sedangkan hasil penjumlahannya plus 3 ditambah min 12 adalah min 9. Kemudian bisa juga min 3 dengan plus 12 yang hasil perkaliannya adalah min 36. Sedangkan hasil penjumlahannya adalah min 3 ditambah 12 adalah plus 9. Kandidat berikutnya dari min 36 adalah plus 4 dengan min 9. Plus 4 dikali min 9 hasil kalinya adalah min 36. Sedangkan hasil penjumlahannya plus 4 ditambah min 9 adalah min 5. Atau bisa juga berbentuk min 4 dengan plus 9 yang hasil perkaliannya adalah min 36. Sedangkan hasil penjumlahannya adalah min 4 ditambah 9 adalah plus 5. Kandidat berikutnya dari faktor-faktor min 36 adalah plus 6 dengan min 6 yang hasil penjumlahannya adalah 0. Oke, ingat tugas kita adalah mencari kandidat-kandidat dari faktor min 36 yang hasil penjumlahannya adalah koefisien dari X ini, yaitu min 16. Jelas kandidat yang memenuhi syarat adalah ini, yaitu plus 2 dengan min 18. Ini kita tuliskan di sini, plus 2 dan min 18 di sini. Plus 2 dikali min 18 hasilnya adalah min 36. Sedangkan plus 2 ditambah min 18 hasilnya adalah koefisien dari X, yaitu min 16. Langkah selanjutnya adalah perhatikan bahwa bentuk 12X plus 2 dapat kita tuliskan menjadi sebagai berikut. 2 dikali 6X plus 1. Karena 12X dengan 2 sama-sama kelipatan 2, sehingga bentuk 12X plus 2 dapat kita faktorkan menjadi 2 dikali 6X plus 1. Selanjutnya, bentuk 12X min 18 dapat kita tuliskan menjadi 6 dikali 2X min 3. Karena 12X dan min 18 sama-sama kelipatan 6, sehingga bentuk 12X min 18 dapat kita faktorkan menjadi 6 dikali 2X min 3. Kemudian perhatikan bahwa pada bagian pembilang atau pada bagian atas terdapat bilangan 2 dan 6 yang hasil kalinya adalah 12. Sedangkan pada bagian penyebut atau pada bagian bawah di sini ada bilangan 12. Sehingga kita dapat mencoret 2 dikali 6 yang hasilnya 12 dengan 12 yang ada di bawahnya. Karena menghasilkan bilangan 1 yang dapat kita abaikan dalam perhitungan. Kemudian bentuk ini akan menyisakan 6X plus 1 dikali dengan 2X min 3. Karena 6X plus 1 dikali 2X min 3 menghasilkan 0, maka kemungkinannya adalah 6X plus 1-nya yang sama dengan 0 atau 2X min 3 yang sama dengan 0. Dengan perhitungan sederhana, karena 6X plus 1 sama dengan 0, berarti 6X sama dengan min 1. Itu dengan cara memindahkan plus 1 ke ruas kanan. Atau karena 2X min 3 sama dengan 0, berarti 2X sama dengan 3. 3 diperoleh dengan cara memindahkan min 3 ke ruas kanan. Kemudian dengan perhitungan sederhana, karena 6X sama dengan minus 1, berarti X sama dengan min 1 per 6. Atau karena 2X sama dengan 3, berarti X sama dengan 3 per 2. Ini adalah jawaban yang kita cari, yaitu X sama dengan min 1 per 6 atau X sama dengan 3 per 2. Jawaban ini ada di pilihan
Nomor soal 4. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat 5x kuadrat plus 3x plus 4 sama dengan 3x kuadrat plus 7x plus 3. Kita akan menyelesaikan persamaan kuadrat ini dengan menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Langkah pertama adalah kita pisahkan semua suku-suku yang memiliki variabel dan suku-suku yang tidak memiliki variabel. Suku-suku yang memiliki variabel kita kumpulkan di ruas kiri sebagai berikut. Pertama di sini 5x kuadrat, kemudian plus 3x. Kemudian di sini 3x kuadrat kita pindahkan ke ruas kiri, kita kumpulkan di ruas kiri yang memiliki variabel x. Jadi plus min 3x kuadrat. Kemudian di sini ada plus 7x, kita pindahkan di ruas kiri, jadi min 7x. Sementara itu, suku-suku yang tidak memiliki variabel atau dengan kata lain konstanta, kita kumpulkan di ruas kanan. Di sini plus 3 kita biarkan tetap di ruas kanan, 3. Kemudian plus 4 yang berada di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan, jadi min 4. Dengan perhitungan sederhana, diperoleh hasil 5x kuadrat min 3x kuadrat adalah 2x kuadrat. Kemudian 3x min 7x hasilnya adalah min 4x. Kemudian yang di ruas kanan 3 min 4 adalah min 1. Langkah selanjutnya adalah karena koefisien dari x kuadrat belum sama dengan 1, ini masih 2, maka kita modifikasi sehingga menjadi 1, yaitu dengan cara mengalihkan semua ruas, yaitu ruas kiri dan ruas kanan dengan 1/2, sehingga nantinya diperoleh bentuk x kuadrat sebagai berikut. 2x kuadrat dikali setengah adalah x kuadrat, kemudian min 4x dikali setengah adalah min 2x. Sementara yang di ruas kanan min 1 dikali setengah adalah min setengah. Langkah selanjutnya adalah langkah melengkapi bentuk kuadratnya. Bentuk kuadrat dipilih dengan cara yaitu koefisien dari x min 2 kita kalikan dengan 1/2. Algoritmanya seperti itu atau langkah-langkahnya seperti itu. Koefisien dari x, berapapun koefisien dari x kita tuliskan di sini, yaitu kalau di sini min 2 berarti kita tuliskan di sini min 2 kalikan 1/2 kemudian kurung dikuadratkan. Selanjutnya, karena ruas kiri ditambah dengan bentuk ini, yaitu min 2 dikali 1/2 dikuadratkan, maka akar tetap sama dengan, maka ruas kanan harus ditambah bentuk yang sama, yaitu ditambahkan dengan min 2 dikali 1/2 dikuadratkan, seperti ini. Langkah selanjutnya adalah, sekarang setelah ditambahkan dengan bentuk kuadrat, itu bentuk pelengkapnya ini, maka yang berada di ruas kiri yaitu x kuadrat min 2x ditambah min 2 dikali 1/2 dikuadratkan sekarang menjadi bentuk kuadrat sempurna yang diperoleh dengan cara menuliskan ini x dan hasil dari min 2 dikali 1/2 yaitu min 1 seperti ini. Jadi bentuk yang panjang ini yaitu x kuadrat min 2x ditambah min 2 dikali 1/2 dikuadratkan dapat kita tuliskan menjadi bentuk sebagai berikut, yaitu x min 1 dikuadratkan. Sementara itu yang berada di ruas kanan, di sini min setengah kita tuliskan tetap min 1/2 ditambah min 2 dikali 1/2 yaitu min 1 karena dikuadratkan tetap menjadi plus 1. Selanjutnya, yang ruas kiri tetap x min 1 dikuadratkan, kita tulis lagi x min 1 dikuadratkan. Sementara yang di ruas kanan, karena di sini min 1/2 ditambah 1 melibatkan bentuk pecahan, maka kita samakan penyebutnya jadi per 2, yaitu min 1/2 tetap. Yang plus 1 kita ubah menjadi 2/2. Dengan perhitungan sederhana diperoleh yang ruas kiri tetap x min 1 dikuadratkan sama dengan min 1/2 ditambah 2/2, hasilnya adalah 1/2. Selanjutnya, x min 1 dikuadratkan sama dengan 1/2. Berarti x min 1-nya sama dengan, ini dengan cara mengakarkan kedua ruas. X min 1 kuadrat diakar jadi x min 1,
Kemudian yang kanan akar setengah. Tapi jangan lupa untuk menambahkan tanda plus minus. Artinya yang memenuhi x min 1 dikuadratkan sama dengan 1/2 itu ada dua kemungkinan, yaitu plus akar 1/2 atau min akar 1/2. Selanjutnya x sama dengan, ini min 1-nya kita pindahkan ke ruas kanan, diperoleh hasil plus 1. Kemudian ini kita tuliskan lagi plus minus akar 1/2, hasilnya adalah akar 1 itu berarti 1 per akar 2. Karena di sini bentuknya belum rasional penyebutnya atau pada bagian bawahnya masih berupa bilangan akar 2, bilangan irasional, maka kita rasionalkan penyebutnya, yaitu dengan cara mengalihkan akar 2 per akar 2. Nanti diperoleh, ini tetap x sama dengan 1 plus minus 1 dikali akar 2 berarti akar 2 dikali akar 2 berarti 2. Ini diperoleh hasil 1/2 akar 2. Seperti ini. Langkah berikutnya adalah di sini x sama dengan 1 plus minus setengah akar 2. Ini artinya kemungkinan yang pertama yaitu x sama dengan 1 plus setengah akar 2, atau kemungkinan yang kedua adalah x sama dengan 1 min setengah akar 2. Ini adalah jawaban yang kita cari, yaitu x sama dengan 1 plus setengah akar 2 atau x sama dengan 1 min setengah akar 2, yang berada pada pilihan jawaban A. Soal nomor 5. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat 5x kuadrat plus x min 10 sama dengan 4x kuadrat min 3x min 8. Kita akan menyelesaikan persamaan kuadrat ini dengan menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Langkah pertama adalah kita pisahkan semua suku-suku yang memiliki variabel ke ruas kiri, sementara suku-suku yang tidak memiliki variabel atau tidak memuat variabel kita kumpulkan di ruas kanan. Dalam hal ini, nanti 5x kuadrat akan kita tuliskan di ruas kiri seperti ini. Kemudian plus x kita tuliskan di ruas kiri seperti ini. Selanjutnya 4x kuadrat yang berada di ruas kanan ini kita pindahkan ke ruas kiri menjadi min 4x kuadrat. Kemudian min 3x di sini karena memuat variabel kita pindahkan ke ruas kiri jadi plus 3x. Selanjutnya min 8 karena tidak memiliki variabel atau konstanta kita biarkan di ruas kanan, kita kumpulkan ke ruas kanan seperti ini. Kemudian min 10 yang berada di ruas kiri karena tidak memuat variabel kita pindahkan ke ruas kanan jadi plus 10 seperti ini. Selanjutnya dengan perhitungan sederhana yang ruas kiri diperoleh 5x kuadrat min 4x kuadrat hasilnya adalah x kuadrat. Kemudian x ditambah 3x hasilnya adalah 4x. Sementara yang ruas kanan min 8 plus 10 hasilnya adalah 2. Karena koefisien dari x kuadrat sudah berupa bilangan 1, jadi kita tidak perlu mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan suatu bilangan. Jadi kita langsung masuk ke langkah berikutnya, yaitu langkah menambahkan pelengkap supaya nanti yang ruas kiri menjadi kuadrat sempurna. Algoritmanya atau langkahnya adalah tambahkan koefisien x yaitu 4 dikali 1/2 dikurung kemudian dikuadratkan. Saya ulangi lagi. Tambahkan dengan koefisien dari x yaitu di sini 4 dikali 1/2 dikurung dikuadratkan. Selanjutnya, karena ruas kiri kita tambahkan dengan bentuk 4 dikali 1/2 dikuadratkan supaya tetap sama dengan, maka ruas kanan juga harus ditambah dengan bentuk yang sama yaitu bentuk ini sebagai berikut, yaitu ditambah dengan 4 dikali 1/2 dikuadratkan. Langkah selanjutnya adalah karena ruas kiri sudah kita tambahkan dengan pelengkap yang mengakibatkan bentuk ini sekarang menjadi bentuk kuadrat sempurna. Jadi bentuk x kuadrat plus 4x plus 4 dikali 1/2 dikuadratkan sekarang menjadi bentuk kuadrat sempurna yang bentuknya adalah
sebagai berikut. Ini kita tuliskan saja X di sini. Dan hasil dari 4 dikali 1 per 2, yaitu plus 2. Jadi bentuk X kuadrat plus 4X plus 4 dikali 1 per 2 dikuadratkan dapat kita tuliskan menjadi X plus 2 dikuadratkan. Selanjutnya yang ruas kanan, di sini 2 tetap kita tuliskan di sini. Kemudian 4 dikali 1 per 2, yaitu 2, dikuadratkan adalah plus 4. Selanjutnya, yang ruas kiri tetap X plus 2 dikuadratkan, sementara yang ruas kanan 2 ditambah 4 adalah 6. Kemudian, karena X plus 2 dikuadratkan sama dengan 6, berarti X plus 2 sama dengan akar 6. Tapi jangan lupa tanda plus minusnya. Artinya, yang memenuhi X plus 2 dikuadratkan sama dengan 6 itu ada 2, yaitu plus akar 6 atau min akar 6. Selanjutnya, karena X plus 2 sama dengan plus minus akar 6, berarti X sama dengan plus 2-nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi min 2. Kemudian di sini plus minus akar 6. X sama dengan min 2 plus minus akar 6, artinya kandidat pertama X sama dengan min 2 plus akar 6, atau X sama dengan min 2 min akar 6. Ini adalah jawaban yang kita cari, yaitu X sama dengan min 2 plus akar 6 atau X sama dengan min 2 min akar 6, yang berada pada pilihan jawaban B. Nomor soal 6. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat 4x kuadrat min x plus 5 sama dengan 3x kuadrat plus x plus 9. Perhatikan pembahasan berikut ini. Kita akan menyelesaikan persamaan kuadrat ini dengan menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Langkah pertama adalah kita pisahkan semua suku-suku yang memuat variabel ke ruas kiri, sementara suku-suku yang tidak memuat variabel atau konstanta kita pisahkan atau kita pindahkan ke ruas kanan. Dalam hal ini, 4x kuadrat karena memiliki variabel kita tuliskan tetap di ruas kiri seperti ini. Kemudian di sini min x memuat variabel kita tuliskan di sini tetap. Kemudian di sini 3x kuadrat memiliki variabel, berarti kita pindahkan ke ruas kiri, kita kumpulkan ke ruas kiri. Jadi menjadi 3x kuadrat min, kemudian plus x di sini kita pindahkan ke ruas kiri karena memuat variabel menjadi min x seperti ini. Selanjutnya di sini plus 9 karena tidak memuat variabel, kita biarkan tetap di ruas kanan. Sementara yang ada di sini plus 5 berada di ruas kiri, kita pindahkan ke ruas kanan jadi min 5. Dengan perhitungan sederhana diperoleh 4x kuadrat min 3x kuadrat hasilnya adalah x kuadrat, min x hasilnya adalah min 2x. Sementara yang di ruas kanan 9 min 5 hasilnya adalah 4. Langkah selanjutnya adalah perhatikan bahwa x kuadrat koefisiennya sudah 1, yaitu 1x kuadrat. Sehingga kita langsung saja masuk ke langkah selanjutnya, yaitu dengan melengkapi bentuk kuadrat sempurnanya. Algoritmanya adalah koefisien dari x, di sini adalah min 2, dikali 1 per 2 dikuadratkan. Saya ulangi lagi, bentuk pelengkap kuadrat sempurnanya adalah koefisien dari x, di sini adalah min 2, dikali 1 per 2, dikurung, kemudian dikuadratkan. Selanjutnya, karena di sini ada tanda sama dengan, supaya tetap sama antara ruas kiri dan ruas kanan, jika ruas kiri ditambahkan dengan bentuk min 2 dikali 1 per 2 dikuadratkan, maka ruas kanan juga ditambahkan dengan bentuk yang sama, yaitu kita tambahkan dengan min 2 dikali 1 per 2 dikuadratkan, seperti ini. Selanjutnya, yang ruas kiri, sekarang karena sudah ditambahkan dengan bentuk pelengkap kuadrat sempurna, maka ruas kiri sekarang menjadi kuadrat sempurna yang dapat kita sederhanakan menjadi, di sini kita tuliskan x, kemudian min 2 dikali 1 per 2, hasilnya kita tuliskan di sini, min 1 dikuadratkan. Jadi, bentuk x kuadrat min 2x ditambah min 2 dikali 1 per 2 dikuadratkan, sekarang menjadi x min 1 dikuadratkan.
Sementara itu yang berada di ruas kanan di sini 4, kita tuliskan kembali 4 plus min 2 dikali 1 per 2, berarti min 1, dikuadratkan adalah plus 1. Dengan perhitungan sederhana, diperoleh x min 1 dikuadratkan sama dengan 5. Karena x min 1 dikuadratkan sama dengan 5, berarti x min 1 sama dengan akar 5. Tapi jangan lupa untuk menambahkan tanda plus minus. Karena yang memenuhi x min 1 kuadrat sama dengan 5, tidak hanya akar 5 saja, tapi juga min akar 5. Jadi ada dua kandidat, yaitu plus akar 5 atau min akar 5. Selanjutnya, diperoleh x sama dengan min 1 kita pindahkan ke ruas kanan, jadi 1. Kemudian di sini tetap saya tulis plus minus akar 5. Jadi diperoleh kandidat yang pertama, yaitu x sama dengan 1 plus akar 5, atau x sama dengan 1 min akar 5. Ini adalah jawaban yang kita cari, yaitu x sama dengan 1 plus akar 5 atau x sama dengan 1 min akar 5. Jawaban ini ada di pilihan C. Nomor soal 7. Diketahui titik A 10, min 3,4, titik B min 4,7,3, dan titik C min 2,2,4. Tentukan hasil dari vektor AB ditambah 2 kali vektor BC dikurangi 3 kali vektor CA. Perhatikan pembahasan berikut ini. Karena koordinat titik A 10, min 3,4, maka vektor posisi dari titik A, yaitu A kecil ini, tanda ini, vektor posisi dari titik A sama dengan, kita tuliskan 10 min 3, 4 dalam bentuk matriks kolom seperti ini. Kemudian, karena koordinat titik B adalah min 4,7,3, maka vektor posisi dari titik B dituliskan dengan huruf kecil sama dengan min 4, 7, 3 yang dituliskan dalam bentuk matriks kolom seperti ini. Dan karena koordinat titik C adalah min 2,2,4, maka vektor posisi dari titik C yang dituliskan dalam bentuk huruf C kecil sama dengan min 2, 2, 4 dan dituliskan dalam bentuk matriks kolom seperti ini. Selanjutnya, perhatikan bahwa vektor AB ditambah 2 kali vektor BC dikurangi 3 kali vektor CA sama dengan, yang pertama, vektor AB adalah vektor yang berpangkal di titik A dan berujung di titik B, yang diperoleh dengan cara mengurangkan, yaitu vektor posisi dari titik B, yaitu vektor posisi dari titik ujung dikurangi vektor posisi dari titik pangkal. Pangkalnya adalah A, jadi vektor B dikurangi vektor A. Kemudian ditambah 2 kali vektor BC, berarti 2 dikali vektor BC adalah vektor yang berpangkal di titik B dan berujung di titik C. Sehingga vektor BC dapat kita tuliskan sebagai berikut. Itu vektor posisi dari titik C, yaitu titik ujungnya BC, dikurangi vektor posisi dari titik pangkalnya, yaitu B, sebagai berikut. Selanjutnya, dikurangi 3 kali vektor CA. Vektor CA adalah vektor yang berpangkal di titik C dan berujung di titik A. Sehingga, kita tuliskan vektor posisi dari titik ujungnya, yaitu A, dikurangi vektor posisi dari titik pangkalnya, yaitu C, seperti ini. Kemudian dengan perhitungan sederhana, di sini kita tuliskan lagi vektor posisi dari titik B dikurangi vektor posisi dari titik A ditambah 2 kali vektor posisi dari titik C, berarti 2C. Kemudian di sini 2 dikali min B, kita tuliskan min 2 kali vektor B. Selanjutnya, min 3 dikali vektor A, hasilnya adalah min 3 kali vektor A. Kemudian min 3 dikali min vektor C adalah plus 3 kali vektor C. Selanjutnya, di sini min
vektor A min 3 vektor A hasilnya adalah min 4 vektor A. Kemudian vektor B min 2 vektor B hasilnya adalah min vektor B. Kemudian berikutnya adalah 2 kali vektor C ditambah 3 kali vektor C adalah plus 5 kali vektor C. Kemudian kita bisa menuliskan min 4 dikali vektor A. Vektor A tadi diketahui 10 min 3 4. Kita tuliskan di sini 10 min 3 4. Kemudian dikurangi vektor B. Di sini tadi diperoleh min 4 7 3. Kita tuliskan di sini min 4 7 dan 3. Kemudian ditambah 5 kali vektor C. Vektor C tadi diketahui min 2 2 4. Kita tuliskan di sini min 2. Kemudian 2 dan 4. Seperti ini. Selanjutnya, dengan menggunakan prinsip penjumlahan matriks, kita bisa menuliskan hasil dari bentuk ini adalah min 4 dikali 10 adalah min 40. Kita tuliskan di sini. Kemudian min dikali min 4 kita tuliskan di sini min 4. Kemudian di sini plus 5 kali min 2 kita tuliskan di sini yaitu plus min 10. 5 kali min 2 adalah min 10. Min 40 min 4 ditambah min 10 hasilnya adalah min 40 tambah 4 berarti min 36 ditambah min 10 berarti min 46. Berikutnya adalah min 4 kali min 3 berarti plus 12. Kemudian min 7 plus 5 kali 2 berarti plus 10. Yang hasilnya adalah 12 dikurangi 7, 5 ditambah 10 berarti 15. Berikutnya min 4 kali 4 berarti min 16. Kemudian min 3, 5 kali 4 berarti plus 20. Hasilnya adalah min 16 min 3 itu min 19 tambah 20 berarti 1. Jadi disimpulkan hasil penjumlahan dari vektor AB ditambah 2 kali vektor BC dikurangi 3 kali vektor CA adalah vektor yang komponen-komponennya adalah min 46, 15, 1. Atau jika dituliskan dalam bentuk notasi IJK, hasilnya adalah min 46 I topi plus 15 J topi plus 1 K topi. Ini adalah jawaban yang kita cari dan ini ada di pilihan jawaban C. Soal nomor 8. Diketahui vektor A sama dengan 2x min 1 I topi ditambah 6 min Y J topi dan vektor B diketahui min 3Y I topi ditambah 1 min 4x J topi. Jika vektor A sama dengan vektor B, maka nilai dari X plus Y sama dengan, perhatikan pembahasan berikut ini. Kita tahu bahwa vektor A adalah 2x min 1 I topi ditambah 6 min Y J topi. Atau dengan kata lain dapat kita tuliskan dalam bentuk notasi matriks kolom 2x min 1 kemudian 6 min Y seperti ini. Kemudian selanjutnya vektor B min 3Y I topi 1 min 4x J topi dapat kita ubah dalam bentuk notasi matriks kolom, berarti min 3Y 1 min 4x seperti ini. Selanjutnya perhatikan bahwa karena vektor A sama dengan vektor B, maka matriks 2x min 1 ini 6 min Y sama dengan matriks min 3Y 1 min 4x seperti ini. Hal ini berarti nanti 2x min 1 sama dengan min 3Y, kemudian pada bagian berikutnya 6 min Y sama dengan 1 min 4x. Atau dengan kata lain, berarti 2x plus 3Y sama dengan min 1-nya kita pindahkan ke kanan, berarti sama dengan 1. Dan
Ini min 4x-nya kita pindahkan ke ruas kiri jadi 4x min Y sama dengan 1. 6-nya kita pindahkan ke ruas kanan jadi min 6, berarti min 5. Jadi diperoleh sistem persamaan linear yaitu 2x plus 3y sama dengan 1 dan 4x min y sama dengan min 5. 2x plus 3y sama dengan 1 kita sebut sebagai persamaan 1, sementara 4x min y sama dengan min 5 kita sebut sebagai persamaan kedua. Langkah pertama kita gunakan nanti metode eliminasi, yaitu pertama kurangkan 2 dikali persamaan 1 dengan persamaan kedua. Ini bertujuan untuk mengeliminasi atau menghilangkan variabel x-nya sebagai berikut. 2 kali persamaan 1 berarti 2 kali 2x 4x, 2 kali 3y 6y sama dengan 2 kali 1 2, dikurangi persamaan kedua, tetap ini 4x min y sama dengan min 5. Kita kurangkan 4x dikurangi 4x habis, kemudian 6y dikurangi min y hasilnya adalah 7y, 2 dikurangi min 5 adalah 7. Karena 7y sama dengan 7, berarti y sama dengan 1. Selanjutnya, substitusikan nilai y sama dengan 1 ke salah satu persamaan. Di sini saya pilih persamaan kedua. Berarti 4x min y sama dengan min 5. 4x min y-nya sudah diketahui 1 sama dengan min 5. Berarti 4x sama dengan min 5, min 1-nya kita pindahkan ke kanan, berarti plus 1. Hasilnya diperoleh 4x sama dengan min 4, yaitu x sama dengan min 1. Jadi diperoleh hasil x sama dengan min 1 dan y-nya sama dengan 1. Kesimpulannya, yang ditanyakan adalah nilai dari x plus y. Jadi, x plus y sama dengan nilai x-nya min 1 ditambah nilai y-nya adalah 1. Itu hasilnya 0. Dan ini adalah ada di pilihan jawaban D. Soal nomor 9. Pada kubus ABCD EFGA, jika diketahui vektor U adalah vektor BA, yaitu vektor yang berpangkal di titik B dan berujung di titik A, kemudian vektor V adalah vektor BC, yaitu vektor yang berpangkal di titik B dan berujung di titik C, dan vektor W adalah vektor BF, yaitu vektor yang berpangkal di titik B dan berujung di titik F. Ditanyakan hasil dari vektor BE ditambah vektor BH ditambah vektor BG sama dengan apa? Perhatikan pembahasan berikut ini. Pertama, kita gambarkan dulu kubusnya untuk memudahkan menjawab pertanyaan ini. Perhatikan, memberi nama kubus tidak boleh ngawur. Jika dituliskan ABCD titik EFGA, di sini artinya ABCD itu berada di bawah atau berada di alas. Ya, kita nanti menuliskannya seperti ini. A, kemudian B, kemudian C, kemudian D. Selanjutnya EFG ya, berarti nanti berada di tutupnya. Perhatikan, meletakkan titik E harus di atasnya titik A. Titik A di sini, maka titik E harus di atasnya. Kemudian tadi urutannya vektor A, B, C, D, karena mengurutkannya berdasarkan berlawanan arah jarum jam, maka memberi nama pada bagian tutup juga harus berlawanan jarum jam. Jadi ini E, berikutnya titik ini F, berikutnya di sini G, dan di sini adalah titik H, seperti ini. Kemudian perhatikan bahwa vektor BE, kita uraikan dulu vektor BE. Vektor BE adalah vektor yang berpangkal di titik B dan berujung di titik E. Ditunjukkan dengan garis berwarna ungu. Kemudian kita tahu vektor BE dapat
kita tuliskan sebagai hasil penjumlahan dari faktor BA, vektor yang bergaris hijau ini, kemudian ditambah dengan vektor AE yang ditunjukkan dengan garis berarah berwarna biru. Mudah ini. Kemudian perhatikan bahwa vektor BA diketahui di sini adalah vektor U seperti ini. Kemudian vektor AE yaitu vektor yang tegak ini, arahnya dari bawah ke atas, sama saja dengan vektor BF. Jadi kita tuliskan vektor AE sebagai vektor W, karena di sini diketahui dari soal vektor BF adalah vektor W. Itu vektor yang muncul dari bawah ke atas ini. Sehingga vektor AE dapat kita ganti dengan sebutan vektor W seperti ini. Kesimpulannya, vektor BE sama dengan vektor BA yaitu vektor U ditambah dengan vektor AE yaitu vektor W. Ini kita sebut sebagai persamaan yang pertama. Selanjutnya, kita uraikan vektor BH. Vektor BH adalah vektor yang berpangkal di titik B dan berujung di titik H. Dalam hal ini ditunjukkan dengan garis berarah yang berwarna ungu. Selanjutnya, vektor ungu ini dapat kita uraikan menjadi BA, vektor BA ditambah dengan vektor AD ditambah dengan vektor DH. Jadi, vektor BA dapat kita uraikan atau dapat kita tuliskan sebagai penjumlahan dari vektor BA ditambah vektor AD ditambah vektor DH. Seperti ini. Selanjutnya, vektor BA kita diketahui adalah vektor U. Kemudian vektor AD yaitu vektor yang berpangkal di titik A dan berujung di D, itu sama saja dengan vektor BC. Dalam hal ini diketahui vektor BC adalah vektor V, sehingga vektor AD dapat kita tuliskan sebagai vektor V. Jadi, di sini vektor AD kita tuliskan sebagai vektor V. Terakhir, vektor D yaitu vektor yang berpangkal di titik D dan berujung di titik H, ini sama saja dengan vektor BF. Vektor BF diketahui sebagai vektor W. Jadi vektor DA di sini dapat kita tuliskan sebagai vektor W. Jadi di sini DA kita ganti dengan W. Ini kita simpan sebagai persamaan yang kedua. Selanjutnya, kita akan menguraikan vektor BG. Vektor BG adalah vektor yang berpangkal di titik B dan berujung di titik G. Dalam hal ini ditunjukkan dengan garis berarah yang berwarna ungu. Kemudian, vektor ungu ini dapat kita uraikan sebagai hasil penjumlahan dari vektor BC ditambah dengan vektor CG. Kemudian vektor BC diketahui di sini diberi nama vektor V. Jadi kita bisa menuliskan di sini vektor BC sebagai vektor V. Selanjutnya, vektor CG yaitu vektor yang berpangkal di titik C dan berujung di titik G sama saja dengan vektor BF. Dalam hal ini vektor BF diketahui sebagai vektor W. Jadi kita bisa menuliskan vektor CG sebagai vektor W. Di sini kita bisa menuliskan vektor CG sebagai vektor W seperti ini. Jadi vektor BG sama dengan vektor V ditambah vektor W. Ini kita sebut sebagai persamaan yang ketiga. Selanjutnya, yang ditanyakan adalah vektor BE ditambah vektor BH ditambah vektor BG. Vektor BE ditambah vektor BH ditambah vektor BG sama dengan tadi
vektor BE dapat diuraikan menjadi vektor BA ditambah vektor AE, yaitu vektor U ditambah vektor W. Kemudian vektor BH, yaitu vektor yang berpangkal di titik P dan berujung di titik H, dapat kita uraikan sebagai penjumlahan vektor BA ditambah vektor AD ditambah vektor DH, atau U ditambah vektor V ditambah vektor W. Jadi vektor BA dapat dituliskan sebagai vektor U ditambah vektor V ditambah vektor W. Kemudian terakhir, vektor PG, yaitu vektor yang berpangkal di titik P dan berujung di titik G, merupakan hasil penjumlahan dari vektor BC ditambah dengan vektor CG. Vektor BC adalah vektor V, vektor CG adalah vektor W. Jadi vektor PG dapat dituliskan sebagai vektor V ditambah vektor W. Selanjutnya, dengan penjumlahan sederhana, vektor U ditambah vektor W ditambah vektor U ditambah vektor V ditambah vektor W ditambah vektor V ditambah vektor W sama dengan vektor U ditambah vektor U, hasilnya adalah 2 kali vektor U. Kemudian vektor V ditambah vektor V, hasilnya adalah 2 kali vektor V. Dan terakhir, vektor W ditambah vektor W ditambah vektor W, hasilnya adalah 3 kali vektor W. Kesimpulannya, hasil dari penjumlahan vektor BE ditambah vektor BH ditambah vektor BG adalah 2 kali vektor U ditambah 2 kali vektor V ditambah 3 kali vektor W. Dan ini ada di pilihan jawaban A. Nomor soal 10. Diketahui vektor A sama dengan 2Y min X I topi ditambah 4J topi ditambah 2X min Z K topi. Dan vektor B sama dengan 3I topi ditambah Z plus I Z plus 1 J topi min K topi. Jika vektor A sama dengan vektor B, maka nilai dari X plus Y plus Z sama dengan, perhatikan pembahasan berikut ini. Vektor A adalah 2Y min X I topi plus 4J topi plus 2X min Z K topi. Kemudian vektor B diketahui 3I topi ditambah Z plus 1J topi min K topi. Selanjutnya, perhatikan bahwa karena vektor A sama dengan vektor B, berarti kita bisa menuliskan vektor A sebagai bentuk matriks kolom 2Y min X, di sini 4J berarti 4, 2X min ZK berarti ditulis 2X min Z, sama dengan vektor B di sini 3 Z plus 1, dan yang terakhir min K di sini bisa tuliskan min 1. Atau dengan kata lain, diperoleh sistem persamaan linear 2Y min X harus sama dengan 3, 4 harus sama dengan Z plus 1, dan 2X min Z harus sama dengan min 1. Ini adalah sistem persamaan linear 3 variabel. 2Y min X sama dengan 3 nanti disebut sebagai persamaan 1, 4 sama dengan Z plus 1 kita sebut sebagai persamaan yang kedua, dan 2X min Z sama dengan min 1 kita sebut sebagai persamaan yang ketiga. Perhatikan, dari persamaan yang kedua, yaitu 4 sama dengan Z plus 1, nanti diperoleh sebagai berikut. 4 sama dengan Z plus 1, berarti 4 min 1 sama dengan Z. Atau dengan kata lain, Z sama dengan 4 min 1, 3. Jadi kita sudah memperoleh nilai Z, yaitu Z sama dengan 3. Langkah selanjutnya, kita substitusikan nilai Z sama dengan 3 ke persamaan yang ketiga, yaitu 2X min Z sama dengan min 1. 2X min Z sama dengan min 1. 2X, Z-nya 3 kita substitusikan sama dengan min 1, berarti 2X sama dengan min 1 plus 3. 2X sama dengan 2, X-nya sama dengan 1.
Dan terakhir, kita substitusikan nilai X sama dengan 1 ke persamaan yang ke-1 ini. 2Y min X sama dengan 3. 2Y min X-nya kan 1 sama dengan 3. Berarti 2Y sama dengan 3, min 1-nya kita pindah jadi plus 1. 2Y sama dengan 4, Y sama dengan 2. Seperti ini. Kita selesai mencari X, Y, dan Z. Yang ditanyakan adalah X plus Y plus Z. Kesimpulannya, nilai dari X plus Y plus Z sama dengan 1, itu nilai X, Y-nya 2, dan nilai Z-nya 3. 1 tambah 2 tambah 3, hasilnya adalah 6. Dan ini ada di pilihan jawaban E.